Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah gaib Ki Ageng Mangir bagian 2. Dikutip dari Sururutin Webdog 20 September 2008. Trah Mangir dalam babad diceritakan berasal dari Brawijaya V yang berputra Raden Alembu Misani. Alembu Misani ini melarikan diri dari Majapahit ke arah barat bersama istrinya. Kemudian dia mempunyai seorang putra yang diberi nama Raden Wanabaya. Raden Alembu Misani meninggal di daerah Gunung Kidul. Raden Wanabaya inilah yang kemudian tinggal di Mangir sehingga ia dikenal dengan nama Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Mangir I. Ki Ageng Mangir Wanabaya I menurunkan Ki Ageng Mangir Wanabaya II. Mangir I juga mempunyai istri atau selir putri dari Demang Jalegong. Konon dari rahim Rara Jalegong inilah lahir seorang anak yang berupa ular atau naga. Demikian disebut-sebut dalam babad dan cerita tutur. Anak yang kelak terkenal dengan nama Ki Bagus Baru Klinting ini mempunyai kesaktian yang luar biasa pada lidahnya, sehingga lidahnya dibuat menjadi sebilah mata tombak oleh ayahnya sendiri dan diberi nama Kiai Baru. Jadi Ki Bagus Baru Klinting adalah saudara tiri dari Mangir II dan paman dari Mangir III. Mangir III ini pula yang kelak hidupnya tidak pernah berpisah dengan tombak Kiai Baru Klinting. Demikian babad Mangir menceritakan. Nama baru sendiri dalam dunia tosan aji atau senjata logam menjadi nama salah satu dapur. Panembahan Senopati mengutus Demang Tangkil membawa jenazah Mangir ke Sebaran daerah Purwokerto. Di tengah jalan ditanya orang, membawa jenazah mau dibawa kemana? Mau ke Sebaran, jawab Demang Tangkil. Orang tersebut berkata lagi, nah Sebaran itu di sini. Maka Mangir Wanabaya dimakamkan di Sebaran Godean yang secara fisik masih ada. Di sebelahnya ada batu nisan panjang sebagai makam kuda tunggangan Mangir yang mencari tuannya. Imbuh keturunan keempat Prawiro Harjo. Selanjutnya Demang Tangkil pulang menghadap Panembahan Senopati. Kemudian Panembahan Senopati bertanya, loh cepat sekali pulang? Demang Tangkil menjawab, sudah dilaksanakan di Sebaran Godean. Ternyata pekerjaan Demang Tangkil tidak sesuai dengan perintah raja. Maka Demang Tangkil dibunuh di Alas Bering, sekarang Bering Harjo. Sedangkan Pembayun diserahkan pada Ki Ageng Karanglo sampai melahirkan anak. Anak tersebut kemudian bernama Bodronoyo. Panembahan Senopati sempat berpesan untuk membunuh anak Ki Ageng Mangir tersebut apabila melahirkan anak laki-laki, dan bila perempuan harus dibuang. Untuk keselamatan jabang bayi, maka Bodronoyo dilarikan ke arah barat, persis di daerah Banyumas. Masih menurut keturunan Ki Ageng Mangir. Setelah Bodronoyo besar menjadi kamel atau pengurus kuda yang secara otomatis dekat dengan raja. Suatu saat membalas perbuatan Panembahan Senopati pada ayahnya dengan membunuh Panembahan Senopati. Bodronoyo kembali lari ke Banyumas dan dimakamkan di sana, yang makamnya dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dari sana keluarga terpecah menjadi dua karena domisili. Keluarga yang tinggal di Banyumas menjadi Adipati Banyumas dengan marga Kolopaking, Kelopok
Aking, dan sebagian lagi kembali ke tanah Mataram memakai marga Prawiroharjo. Silsilah keturunan Aminuhur Suroso sendiri adalah dari keluarga Prawiroharjo. Dan Prawiroharjo I makamnya terletak di Gunung Brejogodean. Kemudian dia mempunyai anak Prawiroharjo II, seorang bupati keraton dengan gelar Rio yang dimakamkan di Gunung Tambalan. Namun tidak ada Prawiroharjo III. Langsung turun ke silsilah Prawiharjo IV, yaitu Suroso Hadisuwarno. Prawiroharjo yang tidak lain adalah ayah dari Aminuhur Suroso. Mengenai keberadaan kedua tombak pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya, memang keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. Ami hanya menuturkan bahwa tombak Baru Kuping dibawa pengawal Mangir ke Jawa Timur dan Baru Klinting ke daerah barat. Menurut konon cerita bahwa pada suatu saat yang tepat kedua pusaka akan dipersatukan. Soal kematian Ki Ageng Mangir ada versi lain. Menurut Pramudya Anantatur dalam bukunya, Ki Ageng Mangir meninggal karena ditusuk keris tombak Kyai Pleret. Kontroversi makam Ki Ageng Mangir Wanabaya. Malam sunyi di pemakaman desa Saralaten. Tak ada peziarah yang datang di pemakaman, yang belum banyak diketahui umum sebagai pemakaman tokoh legendaris Ki Ageng Mangir. Bangunan makam itu sendiri sebenarnya sudah memberikan pertanda bahwa makam itu bukan makam orang sembarangan. Apalagi jika orang bertanya pada penduduk setempat. Penduduk Saralaten yakin bahwa makam yang ada di pemakaman tersebut adalah pemakaman Ki Ageng Mangir yang dibunuh oleh Panembahan Senopati. Ini merupakan salah satu sisi lain perihal kepastian di mana makam Ki Ageng Mangir. Di lain pihak, ada fakta sejarah yang menarik soal pemakaman Ki Ageng Mangir. Di pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede, tepatnya di Bangsal Prabayasa, terdapat makam yang dinyatakan sebagai makam Ki Ageng Mangir. Pemakaman ini sangat misteri dan unik, sebab sebagian batu nisan berada di dalam gedung dan sebagian berada di luar gedung pemakaman. Menurut penjelasan para abdi dalem yang menjaga di pemakaman Kota Gede, keanehan letak batu nisan itu merupakan peringatan bahwa Ki Ageng Mangir sebenarnya adalah musuh, tetapi sekaligus menantu Panembahan Senopati. Bangsal Prabayaksa merupakan bangunan berdinding tembok. Di dalam bangsal ini terdapat 72 makam yang dibuat dengan bahan marmer berwarna putih, yaitu antara lain makam Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Sultan Sedokrapyak, Sultan Sepuh, Pangeran Adipati Paku Alam I, Paku Alam II, Paku Alam III, dan Paku Alam IV. Sedangkan Pembayun sendiri pada akhirnya diserahkan oleh Panembahan Senopati kepada Ki Ageng Karanglo yang menjadi penasehat dan pengusul strategi melumpuhkan Ki Ageng Mangir lewat Pembayun itu. Seiring berjalannya waktu yang sekaligus diikuti oleh perubahan zaman, ternyata monumen bersejarah yang berupa makam di pemakaman Kota Gede itu tidak begitu saja memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa memang di pemakaman itulah jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan. Dari cerita mulut ke mulut beredarlah berita jasad Ki Ageng Mangir tidak dimakamkan di pemakaman Kota Gede, tetapi di lain tempat yang sangat dirahasiakan oleh penguasa Kerajaan Mataram pada waktu itu, Panembahan Senopati. Pemakaman di makam Kota Gede itu hanyalah pemakaman politis, sehingga peristiwa atas pembunuhan putra menantu sendiri oleh Raja Mataram itu kelihatan sah. Panembahan Senopati pun merasa sah pula mengakui musuhnya sebagai menantu.
Dikisahkan ketika Ki Ageng Mangir dan Pembayun sempat mendapatkan buah hati yang masih dalam kandungan, tetapi tidak jelas nasib bayi yang berada dalam kandungan Pembayun. Panembahan Senopati hanya berpesan untuk membunuh anak Ki Ageng Mangir tersebut apabila melahirkan anak laki-laki, dan bila perempuan harus dibuang. Rentang waktu yang panjang seiring dengan surutnya kekuasaan mutlak tahta Mataram membuat rakyat kecil termasuk keturunan Ki Ageng Mangir berani menyampaikan keyakinannya tentang keberadaan makam Ki Ageng Mangir. Jasad Ki Ageng Mangir dimakamkan di sebuah dusun yang kini dikenal sebagai Dusun Saralaten, Kelurahan Sidakarta, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Posisi makam ini sekitar 7 km ke arah barat dari pusat kota Yogyakarta. Mendengar letak pemakaman jasad Ki Ageng Mangir tersebut, pastilah timbul teka-teki yang melekat pada masyarakat pecinta sejarah dan legenda Jawa. Mengapa makam Ki Ageng Mangir bisa berada di Dusun Saralaten? Dan apakah makam di Dusun Saralaten tersebut benar-benar merupakan makam Ki Ageng Mangir yang dibunuh oleh Panembahan Senopati tersebut? Informasi yang lengkap memang tidak dapat diperoleh tentang salah satu makam Ki Ageng Mangir yang ada di Saralaten tersebut, selain tidak adanya catatan sejarah yang menceritakan hal itu. Dikarenakan juga sesepuh yang mengetahui secara mendalam hal tersebut sudah meninggal sejak tahun 2000 yang lalu dan belum ada penggantinya hingga saat ini. Tetapi untunglah Budi Sugeng Raharjo, salah seorang anak almarhum Madyo Wiono, sesepuh makam yang sudah meninggal, mau memberi penjelasan pada Taman Sari kalau sesepuh makamnya adalah bapak saya, tapi sudah meninggal, sedang juru kuncinya Mas Parji. Tugasnya berada, karena tugas juru kunci kalau di sini hanya membersihkan dan merawat makam, ujar Budi Sugeng Raharjo mengawali pembicaraan. Diceritakan oleh Sugeng berdasarkan cerita dari bapaknya bahwa makam yang dipercaya sebagai makam Mangir tersebut ditemukan pada tahun 1971. Penemunya adalah Raden Warno Pramujo, warga Gamelan Lor, Yogyakarta. Pada saat ditemukan, makam itu hanya berupa gundukan tanah dengan tumpukan batu yang di sekelilingnya tumbuh ilalang yang tinggi dan ditutupi rimbunnya daun pohon bambu. Tapi tidak diketahui juga secara pasti bagaimana cara membuktikan bahwa itu memang makam Ki Ageng Mangir. Memang di sekitar makam Mangir itu juga ada beberapa makam tua dengan nisan kuno, tapi warga di sini juga tidak ada yang tahu itu makam siapa, lanjut Sugeng. Sedang ihwal penemuan makam itu, Budi Sugeng sendiri juga tidak tahu secara pasti. Waktu itu saya masih kecil, saya tahunya juga dari bapak, terang karyawan swasta ini. Dikisahkan bahwa Raden Warno adalah seorang yang gemar laku batin. Ritualnya ditempuh dengan jalan kaki ke makam-makam keramat. Pada waktu beliau sedang tirakat di sebuah makam tua yang dikatakan masih terah Majapahit, beliau mendapat bisikan, intinya agar mencari makam Ki Ageng Mangir. Tidak dikatakan di mana tempatnya, hanya diberi petunjuk tentang arah makam tersebut. Setelah makam itu ditemukan selanjutnya oleh Raden Warno Pramujo, makam itu dibangun. Makam yang dahulunya penuh ilalang sejak 17 Maret 1972 menjadi makam yang cukup apik. Sedang makam yang ada di sekitarnya tetap dibiarkan apa adanya hingga sekarang. Bangunan makam terdiri dari dua ruangan. Ruang utama terdapat makam Mangir, sedangkan samping timurnya yang hanya terhalang tembok adalah makam Raden Warno Pramujo atau penemu sekaligus sesepuh makam yang pertama.
yang meninggal pada tahun 1983. Lebih lanjut diceritakan oleh Sugeng, makam itu biasa ramai dikunjungi tiap malam Kamis Legi. Peziarah yang datang kebanyakan orang-orang yang memiliki hajat tetapi belum terkabul. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan banyak yang datang dari luar Jawa. Bahkan orang-orang penting pun kerap kemari. Namun siapanya tidak etis kalau disampaikan, kata Sugeng. Anehnya kebanyakan yang datang adalah warga Tionghoa. Masih menurut Budi Sugeng, banyak dari peziarah yang berhasil setelah prihatin di makam tersebut. Kebanyakan yang ingin berhasil dalam hajatnya membawa pasir yang ada di atas makam itu untuk keselamatan. Pasir tersebut memang disediakan oleh juru kunci untuk kepentingan peziarah. Sedangkan larangan yang harus ditaati oleh peziarah di makam itu antara lain jangan sombong, tidak bicara kotor, dan harus melepas alas kaki ketika memasuki ruang makam. Pernah ada peziarah yang sombong. Dia mengaku jagonya puasa dan ingin puasa di makam itu selama 7 hari 7 malam. Ternyata baru 1 hari puasanya sudah badar. Dia mengaku sudah tidak kuat lagi dan berhenti. Peziarah yang boleh dikatakan berhasil tidak harus ditemui wewujudan apapun. Hanya orang yang kebatinannya tinggi yang bisa ketemu dengan Ki Ageng Mangir. Itu cerita dari para peziarah yang punya kebatinan tinggi. Percaya atau tidak, cerita itu terserah, karena memang tidak bisa dibuktikan secara nyata imbuhnya. Dikisahkan pula pernah ada peziarah yang tertarik pada Ki Ageng Mangir. Kemudian dia tirakat di makam Kota Gede. Namun setelah beberapa hari tidak menemui apa yang dicari. Setelah itu dia tirakat di makam Mangir Saralaten. Baru sebentar dia mengaku ditemui Ki Ageng Mangir. Karenanya orang itu percaya kalau itu makam Mangir yang asli. Banyak yang cerita seperti itu. Bahkan banyak masyarakat Dusun Mangir yang percaya dan ziarah kemari, bukan ke Kota Gede. Jelas anak kedua dari 2 bersaudara itu. Sedang masyarakat sekitar makam rata-rata mengaku senang dengan keberadaan makam itu, walaupun belum pernah ada kejadian ganjil. Hanya saja dahulu waktu belum ditemukan, tempat itu terkenal angker. Banyak warga yang sering melihat macan di tempat itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Demikian keberadaan makam Ki Ageng Mangir dan silsilah keluarga atau Trah Mangir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.